kelamaan nganggur dia bisa stres. Sian. Dia nggak nganggur, dia lagi berusaha. Beda. Ini karena pendidikan nggak penting. Penting dong. Enggak dong. Itu hasil pendidikan, Su. Kalau lo nggak berpendidikan, lo nggak akan tahu bahwa pendidikan itu nggak penting. Makanya pendidikan itu penting. Kalau mau cepat kaya, lu piara cicak, buaya, sama gurita. Diam lo. Diam di situ lo. Tanya sama dia. Mau ngapain kemari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Abrar Atala. Di sini saya akan menyampaikan kasus dalam kewarganegaraan yang diangkat dalam film Alangkah Lucunya Negeri ini. Mari kita mulai ke dalam sinopsis film tersebut. Alangkah Lucunya Negeri ini mengangkat realita kehidupan bangsa Indonesia dan peliknya mencari pekerjaan di negeri ini. Film ini menceritakan seorang laki-laki bernama Muluk yang diperankan oleh Reza Rahadian yang belum mendapatkan pekerjaan pasca lulus sebagai sarjana. Pertemuan tak sengaja dengan pencopet membawa Muluk dan bos para pencopet, yaitu Jarot, atau yang diperankan Tio Pakusadewo. Melihat peluang yang menggiurkan, Muluk meyakinkan Jarot ia dapat mengelola keuangan mereka dan meminta 10% dari hasil mencopet sebagai imbalan. Misteri pembunuhan tanpa tabur, namun hati kecil Muluk ingin mengubah nasib para pencopet agar alih profesi menjadi lebih baik. Berkat bantuan teman kuliahnya, Muluk mengajarkan agama, budi pekerti, dan kewarganegaraan. Masalah sosial yang direpresentasikan dalam film Alangkah Lucunya Negeri ini mencakup 3 masalah persoalan, yakni pendidikan dan pengangguran, kemiskinan, dan masalah judi dalam bentuk kuis berhadiah di media televisi. Isu pendidikan disampaikan berhubungan dengan kerja, pengangguran, dan pendidikan tinggi dapat menjadi seseorang stres karena belum bekerja. Film Alangkah Lucunya Negeri ini meyakinkan khalayaknya bahwa pendidikan itu penting bagi semua orang. Sedangkan kemiskinan sebagai masalah sosial ditandakan dengan kesenjangan pembangunan. Kemiskinan terjadi sebagai dampak dari adanya korupsi dan ketidakadilan. Beberapa pesan dakwah Islam adalah berusahalah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Pentingnya anak-anak diajarkan syahadat, salat, dan keimanan. Memulai pekerjaan dengan diawali membaca bismillah. Islam mengenal dengan adanya dosa turunan. Islam tidak mengenal dengan adanya dosa turunan, ataupun seseorang menanggung dosa orang lain. Pesan dakwah Islam secara bertahap, mencari rezeki atau makan dari sesuatu yang baik. Selalu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang diperbuat oleh diri sendiri maupun seseorang. Boleh menonton, memohon, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ampunan dosa orang yang didoakan. Sebagaimana anak soleh mendoakan orang tua dan sebaliknya orang tua dapat pula memohon ampun atas dosa-dosa anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup ini sepatutnya mempunyai rasa dan sikap peduli kepada sesama. Yang terakhir, yaitu makna pesan moral yang ditampilkan oleh Deddy Mizwar selaku sutradara dalam film Alangkah Lucunya Negeri ini, yaitu jangan pernah mencampur adukan suatu kebaikan dengan keburukan. Dalam film ini ditandai dengan adegan pergolakan batin Muluk, Syamsul, dan Pipit antara rasa bersalah karena telah memakan uang haram dan keinginan untuk tetap mendampingi anak-anak pencopet agar menjadi baik sepenuhnya. Artinya, sesuatu yang sudah ditetapkan dalam hukum agama sifatnya mutlak. Tidak ada pembenaran yang sama sekali bisa dilakukan manusia. Dan hukum Allah adalah jelas, halal berupa halal dan haram berupa haram. Tidak ada excuse untuk hal itu dan tidak ada batas abu-abu untuk hal ini. Sekian dari saya. Semoga bisa mendapatkan kebaikan dari hal ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.